والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kesempatan kedua kita akan mempelajari lagi surat Al-Baqarah. Kalau kemarin kita kaji ayat 1 sampai 5 kita baca sama-sama. Insyaallah hari ini semoga Allah mudahkan mungkin 2 ayat saja atau barangkali 1 ayat bisa nanti terkejar. Kalau memang terkejar ya insyaallah. Boleh Umi kalau ada Al-Qur'an. Kemarin kita duduk di kantor Bapak ada Al-Qur'an Rosam Usmani, mungkin bisa dibagi. Jadi sekalian Ustaz bisa jelaskan tentang Rosam Usmani. Bismillah. Jadi alhamdulillah dan mungkin Umi pernah pergi ke Arab. Ya, bapak-bapak pernah pergi ke Arab kan? Siapa yang udah pernah ke Tanah Suci? Alhamdulillah sih. Udah ya? Alhamdulillah ya. Ketika sampai ke Tanah Suci itu, Ustaz, nggak bisa baca Al-Quran sana, Ustaz. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ustaz, saya nggak bisa baca Al-Quran sana. Kok beda Ustaz sama Al-Quran kita? Apa bedanya Umi? Ada simbol-simbol yang nggak saya paham, yang nggak sesuai sama simbol-simbol kita. Nah, yang nggak sesuai sama simbol-simbol cetakan Indonesia kita. Ternyata simbol-simbol Rosam Usmani di Arab itu, anak-anak kecil Arab itu, mereka kecil-kecil mereka sudah bisa baca Al-Quran. Mereka bukan menguasai menguasai tajwid terlebih dahulu. Beda sama kita. Kita mayoritas langsung menguasai tajwid. Seharusnya kalau lebih mudah itu, alhamdulillah seperti kita terapkan sekarang, Ustadz mengajar di SDIT Darul Quran Al-Aziziyah di Lamtemen, di Wali Muhibban. Jadi sekarang anak-anak sudah sampai kelas 4 SD, kelas 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah anak kelas 1 ada yang sudah 3 juz hafalan, 4 juz hafalan. Kelas 1. Kelas 4 ada yang sudah 7 juz hafalan. Pertanyaannya, Ustadz kok bisa? Kan mereka belum paham tajwidnya. Iya, mereka memang belum kuasai tajwidnya, tapi mereka sudah bisa baca Al-Quran. Gimana caranya? Itulah dengan menguasai simbol Rosam Usmani. Simbol-simbol. Jadi anak-anak itu langsung paham simbol. Nah, kalau kita kan langsung ke tajwidnya. Ustadz, apa hukum bacaan ini? Apa hukum bacaan sini? Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita ajarin, besok udah lupa. Betul. Misalnya Ustadz ulang lagi nih, yang pelajaran minggu kemarin. Ingat nggak masih? Fawatihus Suwar. Masih ingat? Betul? Masih ingat? Ayo, Ustaz tes lagi nih. Fawatihus Suwar, huruf-huruf yang boleh dipanjangkan sampai 6 harakat. Apa yang Ustaz bilang kemarin? Naqusa asalukum. Betul masih ingat kan? Naqusa asalukum. Jadi nun qa sa a sa la ka ma, 8 huruf. Itu bisa dipakai di alif lam mim, terus alif lam ra, terus nun sad, selanjutnya qaf. Nah, ini huruf-huruf ini ketika Bapak dapatkan huruf-huruf ini namanya Fawatihus Suwar, yaitu ayat-ayat pembuka dia. Maka yang harus dipanjangkan huruf-huruf ini saja. Naqusa asalukum. Selain itu tidak boleh dipanjangkan. Paham ya? Kalau kita misalnya Yasin. Nah, Ustaz banyak sekali dapatkan ini. Cara baca Yasinnya Yasin. Ini dipanjangkan. Ini tidak, enggak masuk di sini. Enggak ada iya di sini. Sehingga iyanya berapa? 2 iyanya 2 harakat, sinnya 6 harakat. Yasin. Gitu. Oke, Yasin. 1, 2, 3.
Gitu sebenarnya bacaannya. Oke ya? Alhamdulillah. Baik, naqusa asalukum. Itu jangan lupa lagi. Nah, sehingga kalau seandainya kita ajarkan seperti ini kan, Ustaz, alah, lupa Ustaz. Pelajaran kemarin lupa lagi. Memang iya, bukan waktunya lagi kita menghafal. Enggak ada waktu menghafal. Bapak-bapak apa menghafal? Di rumah, di kantor sibuk, ibu di kantor sibuk. Kantor mana? Rumah sibuk kan? Jadi enggak ada waktu lagi untuk menghafal. Kalau kami masih muda-muda, okelah ada waktu untuk menghafal. Kalau anak-anak ibu seusia ibu enggak ada waktu lagi. Sehingga Ustaz mengajarkan namanya simbol Rasam Usmani. Dengan simbol Rasam Usmani ini, insya Allah semoga Allah mudahkan. Jadi ketika ibu buka Al-Quran, makanya harus pakai Rasam Usmani. Tapi kalau cetakan kita, cetakan Indonesia nggak bisa, harus pakai Rasam Usmani. Oke, sebelum itu kita buka dulu. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Baik, Bapak, kita mulai simbol-simbol panjang, ya. Simbol panjang. Panjangnya 2 harokat. 2 harokat. Jadi setiap dapat huruf simbol-simbol ini, maka Bapak panjangnya 2 harokat. Apa itu? Yang pertama alif besar kita bilang. Kalau di Rasam Usmani namanya alif tegak atau alif besar. Ya, alif besar. Contoh, as-sama. Dalam Rasam Usmani, dia di sini tidak ditaruh sukun, nggak berlaku sukun dia. Di sini nggak ada sukun. Sehingga ini kita bingung selama ini, Ustaz, ini alifnya mati atau tidak mati, Ustaz? Mati, dia panjang itu 2 harokat panjang. Jadi Bapak ingat saja, simbol kalau ada alif tegak seperti ini, maka dia panjang 2 harokat. Yang kedua namanya ya bertitik sama ya tak bertitik. Hanya ada di Rasam Usmani. Nanti ibu dapatkan ada ya kadang ada titik, ada ya tidak bertitik. Tapi syaratnya cuma 1. Dia contohnya alladzi. Ini ada titik. Enggak ada bersukun, dia enggak berlaku sukun. Enggak berlaku sukun. Biasa di cetakan Indonesia dia berlaku sukun seperti ini, sehingga menandakan bahwa ya ini mati. Betul? Ya ini mati. Tapi di Rasam Usmani dia enggak ditaruh sukun. Memang sudah mati, ngapain ditaruh sukun? Sehingga dia panjangnya berapa? 2 harokat. Rumusnya kalau ada alif mati, maka di belakangnya berbaris fathah. Berbaris atas 1, itu ingat aja, itu rumusnya. Maka dia panjang 2 harokat. Kalau ada ya yang mati, rumusnya di belakangnya berbaris kasrah namanya. Paham ya? Baris bawah. Selanjutnya ada namanya waw besar. Waw apa namanya? Waw besar sama waw kecil.
Pernah dapatkan waw kecil? Sering. Ibu pasti ketika baca kok ini ada waw kecil ini. Tapi hanya biasa di Rosam Usmani. Kalau di cetakan Indonesia sudah dirubah menjadi simbol angka 6 dia. Angka 6. Pernah ya? Walahu. Itu simbol 6 jadinya. Ustaz, ini panjang. Kita selama ini sudah tanda kalau angka 6 itu panjang 2 harakat. Sebenarnya ada yang lebih mudah. Waw kecil dia ditaruh. Enggak ada angka 6 itu. Paham ya? Waw kecil. Waw kecil contohnya kafiruna. Lagi-lagi dia tidak dipakai sukun di wawnya. Biasa kan di cetakan Indonesia dia langsung mati seperti ini. Betul? Ini tidak bersukun ya, enggak bersukun. Itu maknanya tetap panjang. Walaupun tidak bersukun tetap panjang. Kafiruna. 1, 2, 3. Kafiruna. Kafiruna. 1, 2, 3. Panjang berapa? 2 harakat. Rumusnya berarti kalau ada waw mati, maka di belakangnya berbaris dhammah. Saya ulangi ya. Kalau waw mati, di belakangnya berbaris dhammah. Pasti. Ustaz, apa mungkin di belakang waw mati dia berbaris kasrah? Enggak mungkin. Boleh Bapak cari, enggak mungkin. Enggak ada di Al-Qur'an seperti itu. Pasti di belakang waw mati dia berbaris dhammah. Maka panjang 2 harakat. Di belakang ya mati dia pasti berbaris kasrah, maka panjang 2 harakat. Ustaz, apa mungkin di belakang ya ada baris fathah seperti ini? Mungkin, tapi dia sudah berubah matnya, jadi mat lain namanya. Paham ya? Tapi yang sekarang Ustaz sampaikan apa? Yang mat tabi'inya atau yang panjang 2 harakatnya. Ingat ya? Oke, selanjutnya ada apa? Simbol pedang yang dibacanya sampai 6 harakat. Ingat, setiap dapat simbol pedang, dimanapun dapat simbol pedang, tekan saja sampai 6 harakat. Ustaz, kan ada mad jaiz sama mad wajib. Enggak apa-apa. Walaupun dapat mad jaiz itu satu kalimat berjumpa dengan kalimat yang lain. Kalimat yang lain ini diawali oleh hamzah, maka namanya mad jaiz. Kalau satu kalimat, dalam satu kalimat, contoh ulaika, dalam satu kalimat itu ada hamzah, maka dia namanya mad wajib. Boleh panjangnya sampai 5 harakat, enggak boleh kurang dia. Paham ya? Tapi untuk umi, tekan saja. Setiap dapat simbol pedang, tekan saja sampai 5 harakat. Udah, gitu aja. Udah bisa baca Al-Quran. Paham ya? Ini simbol-simbolnya. Ustaz hapus? Udah paham? Paham? Angguk-angguk dulu kayak gini. Biar Ustaz hapus. Oke, udah. Oke, Ustaz hapus. Karena ada berapa rumus lagi. Udah ya. Selanjutnya, baca Al-Quran itu yang paling penting dengung tak dengung itu aja. Dengung tidak dengung, dengung tidak dengung, dengung tidak dengung. Orang yang bisa dengung tidak dengung udah bisa baca Al-Quran. Betul kan? Maka di Rosam Usmani sangat memudahkan sekali. Ibu cepat bisa baca Al-Quran dengan lihat simbol-simbol dengung dan tidak dengung. Ada namanya simbol dengung, simbol dengung. Ustaz, nggak ngerti saya Ustaz. Dari tadi Ustaz jelaskan nggak ngerti. Udah Ustaz Bapak lihat saja dulu. Tatap aja dulu. Nanti insya Allah Allah mudahkan. Ustaz doakan ya Allah mudahkan ya Allah. Insya Allah ya. Lihat aja dulu. Udah. Karena ini sebenarnya harus berapa kali. Tapi kita kan pesantren kilat ini. Simbol dengung, simbol tak dengung. Kayak orang belajar matematika sama juga. Sekali diulang, sekali diulang. Oke lah kalau cerdas kan, IQ-nya tinggi. Ini baca Al-Quran memang harus butuh beberapa kali dia sebenarnya kan. Oke, simbol dengung. Simbol dengung, Bapak ketika buka Rosam Usmani, harus Rosam Usmani tapi ya. Kalau bukan Rosam Usmani nggak ada. Nggak bisa, Bapak nggak dapatkan. Ketika Bapak buka Rosam Usmani, ada beberapa simbol yang sangat memudahkan Bapak. Yang pertama, Ustadz beri nama dia angka 99. Pernah dapatkan angka 99? Ada ya? Itu yang pegang-pegang Rosam Usmani. Nanti coba Bapak lihat angka 99. Atau Bapak pernah, Ustadz rasa pernah ketika buka kok ada, kok aneh. Biasakan yang kita tahu kayak gini simbolnya.
69 kan, dhammatain. Yang simbol dhammatain itu kayak gini, ya kan? Kan seperti ini yang hanya familiar di kepala kita, betul kan? Karena kita menggunakan rasam cetakan Indonesia. Kalau rasam Utsmani, dia ada dua. Yang pertama, dia menggunakan angka 99, selanjutnya dia gunakan angka 69 atau dhammatain seperti ini. Pernah Bapak lihat ya? Kalau ini familiar, ini pasti lihat semuanya. Betul kan? Pernah lihat? Pernah Jana? Pernah kan? Oke. Ini namanya simbol 99. Apa bedanya Ustaz? Kalau Bapak dapatkan simbol ini, maka dia berdengung. Insya Allah nanti kita praktek. Insya Allah ya. Habis ini baru kita cari nanti sama-sama. Yang pertama, ini apabila Bapak dapatkan ini, maka dia menandakan bahwa dia dengung. Langsung saja coba Bapak buka di ayat 6. Ayat 7. Al-Baqarah ayat 7. Al-Baqarah ayat 7. Hanya ada di rasam Utsmani. Kalau enggak ada rasam Utsmani enggak bisa. Al-Baqarah ayat 7. Itu Bapak bukan rasam Utsmani. Ustaz bisa tanda dari jauh rasam Utsmani. Ini bukan. Ini rasam Utsmani. Ya, rasam Utsmani. Bapak ini bukan rasam Utsmani. Rasam Utsmani. Coba Bapak perhatikan, Ustaz baca. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Perhatikan, coba lihat situ. Angka 99 betul? Tuh, betul? Angka 99. Maka Bapak setiap dapatkan simbol itu, dengungkan, udah simpel. Kan enak, lebih enak kan? Jadi setiap Bapak baca Al-Quran, jumpa angka 99 itu, dia pasti taruh di idgham bi gunnah. Kalau kita rujuk ke hukum ya, pasti di idgham bi gunnah letaknya, pasti di simbol dengung. Enggak mungkin di tempat yang tidak dengung. Ustaz sudah mengajarkan tentang metode rasam Utsmani ini di beberapa tempat mengajar orang tua. Alhamdulillah sangat memudahkan, memang sangat memudahkan. Orang yang selama ini nggak bisa baca Al-Quran, setidaknya oh iya ini dengung nih, ini dengung. Oke ya, ghishawatu. Dia menggunakan apa? Simbol 99. Itu menandakan kalau Bapak dapatkan ini, maka dengung. Sudah paham? Oke, saya hapus. Lanjut kita. Yang kedua, kebalikannya. Setiap Bapak dapatkan angka 69, maka dia tidak boleh dengung. Kita lanjut. Coba perhatikan. Walahum adzabun azim. Adzabun. Betul? Azabun, betul? Di situ digunakan apa? Angka 69. Maka beda. Sehingga kalau Bapak membaca seperti itu, lebih mudah baca Al-Quran. Ini hari ini Ustaz ajarkan kan? Idgham bi gunnah apabila berjumpa ya waw mim nun, ya waw mim nun. Padahal enak kali ya waw mim nun. Singoh kedua, ya waw makan singoh. Padahal ya waw mim nun. Enak kali sebenarnya hafal, tapi bisa lupa. Iyalah kita banyak pekerjaan kita. Ya kan? Tapi kalau belajar simbol ini lebih mudah. Ketika Bapak baca Al-Quran, lihat saja. Oh iya, ini angka 69. Maka tidak boleh dengung. Oh iya, ini angka 99. Dengung, udah. Yang kedua, Bapak nanti dapatkan di rasam Utsmani ada namanya baris rata. Baris tidak rata dulu. Baris tidak rata. Atau dia tidak sejajar. Seperti ini posisinya. Kalau yang sebelah sini sejajar. Sejajar. Ustadz, beda nggak? Beda ini. Hanya ada di rasam Utsmani yang dibedain seperti ini. Kenapa beda seperti ini? Menandakan supaya kita lebih mudah baca. Kalau kita dapatkan simbol tidak rata seperti ini, baris tidak rata posisi seperti ini, maka dia berdengung. Kalau baris rata seperti ini, tidak boleh dengung. Udah.
udah bisa baca Al-Quran. Oh, nggak perlu kita harus hafal tajwid, harus hafal ini. Yang ada ribut aja. Apalagi usia kita. Ya, betul kan? Kalau anak-anak kecil oke lah. Kalau kita ribut aja, tinggal hafal ini aja, cukup lihat simbol aja. Oh, ini baris tidak rata. Oh, ini baris rata, maka tidak boleh dengung. Kita lihat contohnya. Mana ada yang udah dapat contohnya baris rata dan baris tidak rata? Ustaz lihat dulu. Di mana Umi? Ayat baik, ayat 10. Coba buka ayat 10, ayat 10. Loncat ke ayat 10. Fi qulubihim maradun. Angka berapa itu? Angka 99. Maka dia berdengung, ingat itu. Fi qulubihim maradun. Berapa lama tekannya? 5 ketukan, ya. Tekuk ini aja sampai 5 ketukan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini kita ingin lanjut. Fazadahumullahu maradan walahum. Dia digunakan baris tidak rata. Coba Bapak lihat. Betul nggak? Tidak sejajar posisinya seperti ini. Nggak sejajar dia, mereng. Maka apabila ibu dapatkan seperti itu, dengung. Udah simple. Ngapain kita harus ribut-ribut? Ustadz ini hukum bacaannya, Ustadz gini. Boleh, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu kuasai, alhamdulillah. Tapi kalau yang sama sekali belum bisa, gimana? Hari ini kita sampaikan, besok lupa, gimana? Nah, cukup ingat simbol. Selanjutnya, coba lihat simbol rata. Walahum adabun a. Di situ simbol apa? 6, 9. Maka tidak boleh berdengung. Adabun alimum bima kanu yakdzibun. Kita lihat yang simbol rata. Coba cari simbol rata. Ada yang sudah dapatkan simbol rata? Ini yang di belakang alhamdulillah umi-umi banyak, umi-umi ustaz nih. Jadi kebanyakan sudah paham alhamdulillah. Ada yang udah dapat? Baik, berjalan waktu aja. Kita lanjut. Kalau yang udah dapat kabarin nanti. Ayat ketiga. Oh, yang contoh ketiga. Contoh ketiga, Bapak dapatkan nanti mim tak bersukun. Kalau ini paling banyak nih, paling banyak. Mim tidak bersukun. Yang sebelah sini mim bersukun. Jadi di Rosam Usmani itu tidak sembarangan taruh sukun. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang selama ini kita ketahui kalau ada sukun mati aja semuanya. Semua mati. Dicetakan Arab tidak. Dia memang dikhususkan. Ada kalanya ditaruh sukun, ada kalanya tidak ditaruh sukun. Kenapa seperti itu Ustaz? Ada maknanya. Maknanya kalau Bapak dapatkan mim yang tidak bersukun di Rosam Usmani, maka itu dengung. Kalau Bapak dapatkan mim yang bersukun, tidak boleh dengung. Udah bisa baca Al-Quran. Paham? Oke, kita lihat contoh. Ini paling banyak ini. Coba Bapak lihat di ayat 6 lagi. Balik lagi ke ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim mim apa di situ? Mim bersukun, tak boleh dengung. Udah langsung loncat aja. 'alaihim anzartahum mim bersukun juga. Hum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama, ini mim bersukun. Ayat 6, ayat 7 juga mim bersukun juga, banyak ayat 7. Ayat 8, coba Bapak buka ayat 8. Loncat ke ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum. Coba lihat di situ. Mim bersukun tidak? Tidak bersukun.
Maka maknanya kalau dapat mim tidak bersukun seperti itu dengung. Paham ya? Jadi di Rosam Utsmani dikhususkan dia, ada kalanya ditaruh sukun, ada kalanya tidak ditaruh sukun. Kenapa demikian? Supaya memudahkan kita baca Al-Quran. Jadi kalau bersukun dia tidak boleh dengung, kalau tidak bersukun berdengung. Sudah paham? Sudah paham ya? Yang belakang belum ada yang angguk ramai. Angguk dulu. Sudah paham? Okey, kita lanjut berarti alhamdulillah. 4. Yang keempat, ada lagi nun tidak bersukun. Kalau yang sebelah sini nun bersukun. Coba lihat. Balik lagi ke ayat 6. Coba lihat ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim nun bersukun tidak? Tidak bersukun, maka maknanya dia berdengung. Enak kan? Enak enggak? Angguk dulu kalau enak, enak. Kalau enggak kayak gini, bukan kayak gini. Okey, jadi di situ berdengung. Kita cari lagi yang berdengung lagi. A'anzartahum am lam nun apa di situ? Tak bersukun, maka dengung. Enggak dipakai sukun dia, maka berdengung. Coba sekarang lihat yang bersukun. Am lam tunzirhum la yu'minun. Coba cari yang bersukun. Anfusihim wa ma. Biasa di minhum, kata-kata minhum dia. Dia contohnya Ustaz langsung buat contoh aja ya. Maka dia ditaruh sukun seperti ini. Kenapa ditaruh sukun Ustaz? Itu menandakan bahawa bapak tidak boleh dengung. Kalau di sini tidak boleh di sini dengung. Anzala misalnya ya. Anzala di sini tidak bersukun. Di sini tidak ditaruh sukun, ini tidak ada sukun. Kalau di sini bersukun. Apa maknanya? Maknanya kalau itu tidak boleh berdengung, kalau ini berdengung. Sudah paham? Sudah paham? Paham aja dulu insya-Allah. Kita lanjut. Lama memang, lama ini. Memang mudah, tapi kalau seandainya lama jawabnya paham. Okey, yang kelima. Yang kelima apa Ustaz? Kalau dapat nun bertasydid, mim bertasydid. Udah, itu udah tahu semuanya. Mim bertasydid sama nun bertasydid. Bapak ketika baca Al-Quran lihat saja, kalau ada nun yang ada tasydidnya, mim yang ada tasydidnya, maka berdengung. Udah berdengung. Ya, karena di situ kalau kita rujuk ke hukum nih, berarti wajibul gunnah. Okey, selanjutnya ada lagi Ustaz? Apa lagi? Umi ada yang tahu lagi apa lagi? Ada nanti bapak dapatkan misalnya, ini tambahan, ada mim kecil. Mim kecil itu dia untuk dirubah menjadi yang seharusnya min ba'di. Nah, di sini biasanya taruh kecil mim. Kenapa seperti itu? Ini huruf nun ini dirubah menjadi mim. Jadi dibacanya mim ba'di. Kalau kita rujuk ke hukum bacaannya iqlab. Apa namanya? Iqlab. Apa arti iqlab? Iqlab ini artinya membalikkan. Apa yang dibalikkan? Huruf ba ini, huruf nun ini dibalikkan menjadi mim. Paham ya? Ustaz, udah siap? Udah, ini udah siap. Jadi kuasai ini, udah bisa baca Al-Quran. Kan yang sebenarnya, yang bingung kita cuma didengung tak dengung itu saja. Yang ketika kita baca Al-Quran, dengung tidak dengung itu saja. Yang lain mudah semuanya. Maka dengan kita kuasai ini, sudah bisa baca Al-Quran. Bapak setiap dapatkan angka 99 dengung, angka 69 tidak boleh berdengung. Kalau dapatkan baris tidak rata, berdengung. Dapatkan baris rata, tidak boleh berdengung. Dapatkan mim tak bersukun, dengung. Mim bersukun,
dengung. Habis itu nun tak bersukun dengung, dan nun bersukun tidak boleh dengung. Syaratnya satu, pakai Quran Rasam Utsmani. Kalau Quran itu sampai kiamat dunia nggak ada. Betul, karena memang sudah dirubah semuanya. Dirubah semuanya, kalau nun mati, ya mati semuanya. Ada sukunnya. Kalau mim mati, ya mati semuanya. Ada sukunnya. Sehingga orang yang bisa baca Al-Quran Rasam Utsmani dipastikan bisa baca Quran cetakan Indonesia. Tapi orang yang bisa baca cetakan Indonesia belum tentu bisa baca Rasam Utsmani. Oh kayak gitu Ustaz? Iya, kan Umi yang udah pergi ke haji, sampai ke haji harus bawa Quran Indonesia. Harus bawa Quran Indonesia. Ngapain repot-repot bawa Quran Indonesia? Sebenarnya memudahkan sekali. Tanya udah jak waji gede, padahal ini tempat turunnya Al-Quran. Harus kita bawa Quran dari Indonesia ke sana. Betul kan? Seharusnya sangat memudahkan sekali. Oke, sudah paham semuanya? Nah, sekarang kita praktek. Ayo. Coba sekarang buka dari ayat pertama lagi. Kita buka ayat pertama lagi. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Ustaz enggak ngajarin fasahah gitu, enggak. Ustaz langsung praktek langsung Umi, tujuan Umi yang penting bisa baca Al-Quran, betul? Tujuan Bapak yang penting bisa baca Al-Quran, betul? Makanya kalau kita menguasai ini, itu langsung praktek, langsung bisa baca Al-Quran. Bismillah. Jadi enggak ada lagi itu anak kecil. Memang tapi harus. Kapan itu? Itu di sela-sela waktu Bapak lagi ngopi, lagi bahas-bahas masalah lain. Usahakan coba kamu. Belum pas itu. Ulang lagi. Itulah, pelajari itu. Pas di ayah gading itu ya. Itu pelajari itu. Tapi pas sekarang ini langsung kita praktek. Oke, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Tidak boleh lebih. Jadi mat tabi'i itu sekali ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selama ini kadang ada imam baca Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Itu mat tabi'i. Mat tabi'i itu sekali ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang boleh itu di himnya. Di him itu boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Tapi di la-nya tidak boleh. Di ma-nya tidak boleh. Maliki yaumiddin. Tidak boleh lebih dari ma itu. Ada yang cerita mau Ustaz, ma-nya panjang tak panjang bi. Nyampu ma. Gitu. Enggak boleh. 2 harakat. Karena kalau kita rujuk di situ mat tabi. Ustaz, dia mungkin pakai qiraah ini. Memang ada qiraah sebagian yang ma tidak panjang. Maliki yaumiddin. Ada qiraah yang seperti itu tidak boleh dipanjangkan. Oke, kita masuk ke sini. Alif lam mim. 1 2 3. Ini sudah hafal di luar kepala kan? Udah kan? Betul ya? Usah hapus ya? Oke lah, ayo. Cepat-cepat kalau udah hafal di luar kepala nanti masuk lagi ke kepala nanti ya. Jadi kata alif lam mim. Coba dengar sini. Ustaz, kenapa dipanjangkan di lam? Di situ ada mim bertasydid, maka dia berlaku namanya wajibul gunnah di situ. Berlaku wajibul gunnah. Jadi ketika ditekan lamnya 6 harakat, habis itu juga ada gunnahnya. Coba perhatikan. Alif lam mim. Paham? Ada
1, 2, 3. Alif lam mim. Gitu. Sama juga di naqusa asalukum berlaku namanya ikhfa. Di kaf ha ya ain sad. Pernah dapat ini? Ini di surat Maryam nih biasa. Ini kalau nikah, abang-abang yang belum nikah nih, ini dites nanti. Bang Reja, kaf ha ya ain sad. Ustaz kemarin ketika ini udah cerita ya, ada yang baca dengan Pak Saifullah itu. Alamat kakakun kumakah? Orang yang lagi praktek nikah itu, kebetulan Ustaz juga di situ. Jadi ada sekitar 16 orang. Jadi disuruh baca ini, kaf ha ya ain sad alif lam mim, alif lam ra yasin. Itu disuruh baca semua sama Pak Saifullah itu. Baca. Coba mau baca. Coba mau baca. Ustaz kebetulan pakai peci, pakai jubah waktu itu. Renang terakhir mendang. Lo kau lupa renang. Baca sedodosa. Ada yang baca alama kakakun kumakah? Alaro dibaca kahaya aso. Enggak seperti itu bacaannya. Dibaca seperti itu. Nah, ini bacaannya rujuk ke bacaan asli daripada huruf hijaiyah. Kaf. Ini 6 harakat. Kaf ha ya. Ha 2 harakat, ya 2 harakat. Kaf ha ya ain. Pertama ain dulu. Ain ikhfa. Berlaku ikhfa di situ. Ain sad. Paham ya? Ini seakan-akan di sini kayak gini. Baris tidak rata di sini. Baris tidak rata. Ain sad. Ya, coba 1, 2, 3. Kaf ha ya ain sad. Alhamdulillah, bagus semuanya. Okey, kita duduk terus. Okey, ya, buka semuanya. Alif lam mim sudah? Alif lam mim. 1, 2, 3. Okey, perhatikan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Sebentar, coba lihat di za. Za itu kalau bapak pakai Rasam Usmani ada alif kecil, maka panjang berapa? Dua harakat. Dzalikal kitab, tanya ada alif kecil, panjang 2 harakat. Dzalikal kitabu la raiba fihi. 1, 2, 3. Hudan lil muttaqin. 1, 2, 3. Ustaz, di hudannya kok di situ baris tidak rata, tapi kok enggak didengungkan hudal. Okey. Di situ ada namanya lam bertasydid, ra bertasydid. Apa namanya? Lam bertasydid, ra bertasydid. Maka apabila bapak dapatkan simbol yang seperti kita sampaikan tadi, nun tak bersukun, habis itu baris tidak rata, angka 99 berjumpa sama lam bertasydid, ra bertasydid, ini pengecualian. Apa namanya? Pengecualian. Dia tidak boleh berdengung. Tapi dimasukkan dulu karena namanya idgham bila gunnah. Kalau kita rujuk ke hukum idgham bila gun, dimasukkan dulu dengan cara tidak berdengung. Hudal dimasukkan ke huruf lam, tapi tidak boleh di hudal. Tidak boleh gitu. Paham?
Hudal lil muttaqin. Faham? 1, 2, 3. Hudal lil muttaqin. Kita lanjut. Sudah faham? Coba dari bapak-bapak dulu. Dari zalika. 1, 2, 3 bapak-bapak. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ustaz, ada titik 3 di situ Ustaz. Apa maknanya titik 3? Makna titik 3 itu boleh berhenti di salah satu. Apa namanya? Boleh berhenti di salah satu. Jadi nanti kalau bapak dapatkan titik 3 dalam Al-Quran, itu boleh bapak berhenti di Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh, paham ya? Jadi bapak, Ustaz, tapi ada sebagian qiraah saya mendengar dia melanjut. Melanjut juga tidak apa-apa. Tapi kalau bapak ingin berhenti, berarti berhenti di salah satu. Tidak boleh Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Tidak boleh. Paham ya? Berhenti di dua-duanya tidak boleh. Okey, kita lanjut. Ibu-ibu dulu. 1, 2, 3 Dzalika. Bagus terus. Ibu-ibu enggak perlu dibantu, memang bagus ya. Kita kasih nilai dulu, 100 nilainya. 100. Tadi bapak-bapak karena Ustaz bantu, jadi 80. Udah terima aja. Kita lanjut. Ayat 3. Alladzina yu'minu. Coba lihat di alladzi. Alladzi seperti Ustaz sampaikan, di situ ada ya mati, tapi dia tidak ditaruh sukun, betul kan? Tidak ditaruh sukun. Beda sama cetakan Indonesia. Cetakan Indonesia ada ya mati seperti itu, ada bersukun, ini tidak bersukun. Dia tetap panjang 2 harokat, ya, tetap panjang 2 harokat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. 1, 2, 3. Kalau baca sama-sama ini bagus mah. Mau baca satu-satu enggak? Baik, hang puja alih tengok Ustaz. Wa mimma. Di situ dengung ya. Mim itu dengung. Ada tasydid di atas mim. Kita udah pelajari tadi kan? Nun bersukun, nun bertasydid, mim bertasydid, maka dia berdengung. Wa mimma razaqnahum lihat, nun tak bersukun, betul? Betul? Nun tidak bersukun, maka dia berdengung. Wa mimma razaqnahum, mim bersukun, tidak boleh berdengung. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1, 2, 3. Ini enggak pas ini. Wa mim itu dengung. Wa mim itu tekan sampai 5. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1, 2, 3. Pas. Nama aja pesantren kilat. Sekali sebentar ya. Tapi setidaknya jangan salahin Ustaz nanti. Pas keluar, hana merumpuk tepa-tepa le orangnya. Kan hana merumpuk tepa-tepa. Ini pesantren kilat. Kalau mau cepat ya harus belajar pelan-pelan kan? Insyaallah. Okey, kita lanjut. Walladzina yu'minuna bima. Ada simbol pedang. Tekan saja sampai 5. Ustaz, tapi itu mad jaiz. Iya, enggak apa-apa. Tekan saja sampai 5. Kenapa mad jaiz? Bimaun. Coba lihat. Bimaun. Apabila ini satu kalimat dalam Al-Quran, ini satu kalimat. Bima itu satu kalimat. Ini satu kalimat. Satu kalimat berjumpa dengan kalimat yang lain diawali oleh hamzah. Oleh siapa? Oleh hamzah. Maka namanya mad jaiz. Tapi satu kalimat ulaika misalnya. Ulaika.
Misalnya as-sama, as-sama, as-sama. Ini satu kalimat. Di dalam kalimat ini ada hamzah di dalamnya, satu kalimat ada hamzah di dalamnya, maka dia disebut dengan mad wajib. Bedanya apa Ustaz? Ini sama ini. Bedanya kalau ini tidak boleh dikurangi, mesti harus 5 harokat atau 6 harokat. Kalau ini boleh Bapak baca 2, boleh Bapak baca 4, boleh baca sampai 6. Jadi ketika Bapak lagi tadarus Ramadan, wadena puding baik nak takat 2 bandu. Selama ini kan takat 2 je. Yang penting selesai Ramadan saya harus bisa khatam 5 kali atau 10 kali. Iya, di mad wajibnya ditekan sampai 2, enggak boleh. Nama saja mad wajib. Mad wajib itu kan mesti harus ditekan sampai 5. Maka di saat ada jumpa mad wajib, itu tekan sampai 5 harokat atau 6 harokat. Tapi di saat jumpa sama mad jaiz ini, boleh tekan 2, boleh tekan 4, boleh tekan 6. Di sinilah boleh hidupin gigi 1. Langsung sini. Paham ya? Usah ulangi lagi. Dalam satu rumah ada si hamzah, maka dia mad wajib namanya. Satu rumah, ada rumah lain, rumah Ustaz nih. Ada jumpa sama rumah lain. Di pagarnya ada bergantung-gantung si hamzah situ. Nah, di pagar rumah sini bergantung-gantung si hamzah situ. Maka namanya majaiz. Kamu ho, di hana ita mau dalam. Ita mau mbak rumah sampai. Kamu ho Okey, kita lanjut. Walladzina yu'minuna bima nun tak bersukun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik nun tak bersukun. 1, 2, 3 di min qablik berhenti. Walladzina yu'minuna bima Bagus. Okey, kita ulangi lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. 1, 2, 3. Ikut apa okey. Wabil akhirati hum mim bersukun, tidak boleh berdengung. Wabil akhirati hum yuqinun. 1, 2, 3. Ulaika. Itu maksud Ustaz tu. Coba lihat. Ulaika, satu kalimat ada hamzah di dalamnya, maka dia sebut dengan mad wajib. Tekan sampai 5 atau 6 harokat. Ulaika ala hudam. Lihat hudamnya, baris apa namanya? Baris tidak rata. Maka dengung. Paham ya? Ulaika ala hudam mir rabbihim. 1, 2, 3. Bagus. Wa ulaika humul muflihun. 1, 2, 3. Kita ambil satu ayat lagi. Ayo buka ayat 6. Dengung. Ingat nun bertasydid. Dimanapun Bapak dapatkan nun bertasydid, dengung. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. 1, 2, 3.
dengung nun tak bersukun. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 1, 2, 3. Sadaqallahul azim. Ustaz ulangi sekali lagi, udah boleh nggak pakai Al-Quran? Jadi baca Al-Quran itu sangat-sangat mudah sekali. Yakin sangat-sangat mudah sekali. Bapak tinggal usahakan beli Rosam Usmani, tapi kalau beli Rosam Usmani itu sangat mudah sekali. Enggak mahal. Paling-paling kalau kisaran Ustaz udah pergi ke toko itu paling-paling 120 harganya. Kecuali kalau di Arab ya, di Arab sampai 300. Kalau Al-Quran kayak Bapak Yusuf ini, itu harganya sekitar 300 dia. Kalau di Arab itu 300. Jadi sangat-sangat memudahkan sekali Bapak membaca Al-Quran. Ya, usahakan kalau kita udah pelajari Rosam Usmani, gunakan Rosam Usmani. Oke Umi ya? Oke ya? Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan bacaan kita semuanya. Amin. Amin ya Allah.